Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul tentang pokok pembahasan laut lepas. Kelompok 4 sendiri beranggotakan yang pertama Muhammad Nur Aulia dan yang kedua adalah Muhammad Bintang Rijalu. Pada poin pembahasan laut lepas memiliki 6 poin pembahasan, yakni yang pertama adalah definisi, yang kedua karakteristik laut lepas, yang ketiga pentingnya laut lepas, yang keempat batasan geografis, yang kelima pelestarian laut lepas, dan yang keenam adalah kebebasan berlayar di laut lepas menurut UNCLOS. Oke, yang pertama, definisi laut lepas. Laut lepas adalah area laut yang berada di luar batas 12 mil laut dari garis pantai suatu negara. Menurut Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS, laut lepas adalah ruang yang bebas dan terbuka bagi semua negara untuk digunakan tanpa adanya kedaulatan oleh negara manapun. Yang kedua, karakteristik. Dari segi aksesibilitas, laut lepas dapat diakses oleh semua negara untuk keperluan pelayaran, penangkapan ikan, eksplorasi sumber daya, dan penelitian ilmiah. Dari segi sumber daya, laut lepas kaya akan sumber daya, termasuk ikan, mineral, dan potensi energi seperti minyak dan gas. Kemudian pentingnya laut lepas. Dalam ekonomi global, laut lepas memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dengan jalur pelayaran utama yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia. Kemudian dalam keanekaragaman hayati, laut lepas adalah rumah bagi berbagai spesies laut, ekosistem yang kompleks, dan proses biogeokimia yang penting bagi kesehatan planet. Kemudian batasan geografis laut lepas. Batasan geografis laut lepas di luar 12 mil dari garis pantai. 1 mil laut setara dengan 1852 meter. Mil laut digunakan dalam navigasi laut karena berkaitan dengan koordinat geografis, lintang dan bujur. Kemudian pelestarian laut lepas. Dalam regulasi internasional, upaya internasional seperti UNCLOS bertujuan untuk mengatur penggunaan laut lepas dan melindungi sumber daya serta ekosistemnya. Kemudian inisiatif pelestariannya, berbagai organisasi dan negara berusaha untuk melindungi laut lepas melalui program konservasi, pengelolaan berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran publik. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikutnya yaitu kebebasan berlayar di laut lepas menurut UNCLOS. Definisi kebebasan berlayar. Kebebasan berlayar adalah hak kapal untuk berlayar tanpa hambatan di laut lepas dan perairan internasional yang diatur dalam UNCLOS. Laut lepas. Menurut pasal 86 UNCLOS, laut lepas adalah bagian dari lautan yang tidak berada di bawah yurisdiksi negara manapun. Di sini, semua negara memiliki hak untuk berlayar, memancing, dan melakukan penelitian ilmiah. Pasal terkait kebebasan berlayar, yaitu ada pasal 17, menyatakan bahwa semua kapal memiliki hak untuk berlayar melalui selat internasional. Yang kedua, pasal 39 mengatur bahwa negara-negara berhak untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi keselamatan pelayaran di perairan internasional. Kebebasan berlayar di laut lepas menurut UNCLOS. Kewajiban negara yaitu negara-negara memiliki kewajiban untuk menghormati kebebasan berlayar negara lain dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu atau merugikan kebebasan ini. Pengecualian, meskipun kebebasan berlayar dilindungi, terdapat batasan tertentu seperti 1. Kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan internasional. 2. Penghormatan terhadap perairan teritorial negara yang dilalui. Kemudian, kebebasan berlayar di laut lepas menurut UNCLOS. Kebebasan pertama di laut lepas adalah kebebasan berlayar
pada pasal 90 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa setiap negara baik berpantai atau tidak berpantai mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah bendera di laut lepas. Mengingat bagian bumi ini terdiri dari daratan yang dipisahkan oleh hamparan laut, maka pelayaran di bagian laut khususnya sebagai sarana transportasi dan adanya 11 kusumat hajrat. Hukum laut internasional. Prinsip kebebasan di laut lepas menjadikan laut lepas sebagai laut yang bebas dilayari oleh kapal-kapal negara manapun. Perlu pembatasan dalam menjalankan kebebasan berlayar di laut lepas. Pemberian kebangsaan kapal oleh negara adalah upaya untuk membatasi kapal-kapal berlayar di laut lepas, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban hukum kapal-kapal yang berlayar di laut lepas. UNCLOS dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan hukum negara-negara untuk mengatur pemanfaatan kebebasan di laut lepas. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan beberapa kelemahan dalam UNCLOS 1982. Terima kasih.